close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat yang berjudul tentang strategi internasional. Yang pertama, pengertian bisnis internasional menurut para ahli. Menurut Ball dan Wendell 2004, bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Definisi ini tidak termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Kemudian yang kedua, menurut John D. Daniels 2013, bisnis internasional merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya yaitu transaksi dalam bisnis internasional. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perdagangan internasional, merupakan transaksi antar negara yang biasanya dilakukan secara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor ini, maka akan timbul neraca perdagangan antar negara. Yang kedua yaitu pemasaran internasional, merupakan keadaan di mana suatu perusahaan terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini merupakan upaya untuk memasarkan hasil produk di luar negeri. Materi yang selanjutnya yaitu transaksi pemasaran internasional yang dapat ditempuh dengan berbagai macam cara. Di sini terdapat 6 macam cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu licensing. Licensing merupakan kegiatan di mana suatu perusahaan memberikan hak cipta, prosedur pemasaran, penjualan, dan lain-lain kepada perusahaan lain untuk mendapatkan bayaran. Yang kedua yaitu franchising, di mana sebuah perusahaan melakukan kontrak dengan perusahaan lain untuk mengoperasikan bisnisnya seperti yang dilakukan oleh McDonald. Yang ketiga yaitu manajemen contracting, di mana suatu perusahaan yang menyediakan mekanisme manajemen dalam satu atau semua area kepada perusahaan lain. Yang keempat, marketing in home country by host country, sebuah perusahaan atau sebuah pengaturan di mana negara sebagai home country harus membayar fee kepada pengirim atau host country yang akan memperoleh fee tersebut. Yang kelima yaitu joint venturing, adalah sebuah usaha kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk berbagai kepentingan bersama. Dan yang keenam yaitu multinational corporation atau biasa disebut dengan MNC, merupakan sebuah kegiatan perusahaan untuk membuat dan memasarkan sebuah produk di negara lain. Materi selanjutnya yaitu tahap internasionalisasi bisnis. Yang pertama, ekspor insidentil. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini, pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita. Kemudian, dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing itu. Dan yang kedua, adanya ekspor aktif. Dalam tahap aktif ini, perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu, di mana keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional tersebut. Selanjutnya, di poin D adalah tahap penjualan lisensi atau licensing. Dalam tahapan ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahapan ini, yang dijual hanyalah merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima berhak melakukan manajemen secara luas dalam proses pemasaran, proses produksinya, bahan-bahan, alat, dan peralatannya. Untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut, maka perusahaan atau negara penerima harus membayar sejumlah fee kepada negara asing tersebut.
Kemudian di poin D ada pemasaran di luar negeri. Proses ini akan memerlukan intensitas manajemen dan keterlibatan yang tinggi, karena perusahaan pendatang atau host country haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya di luar negeri. Materi yang selanjutnya yaitu tentang franchising. Pada tahap ini merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, dan lain-lain. Bentuk franchise merupakan yang paling populer saat ini, baik itu di negara kita maupun di negara lain di luar sana. Franchising sendiri memiliki kebaikan dan kejelekannya. Kebaikan dari franchising adalah manajemen sistem yang sudah teruji, memiliki nama yang sudah terkenal dan populer, performance record yang sudah mapan untuk alat penilaian. Sementara kejelekan dari franchising adalah yang pertama, biaya tinggi untuk mendapatkan franchise. Yang kedua, keputusan bisnis akan dibatasi oleh franchisor atau pemilik franchise. Yang ketiga adalah sangat dipengaruhi oleh kegagalan dari bentuk franchise lain. Tahap yang terakhir adalah produksi dan pemasaran di luar negeri. Tahap yang terakhir ini adalah tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional. Tahap ini juga disebut sebagai Total International Business. Bentuk inilah yang menimbulkan MNC atau Multinational Corporation, yaitu perusahaan multinasional. Dalam tahap ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing itu, lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negeri itu, kemudian menjual hasil produksinya itu di negeri itu juga. Bentuk ini memiliki unsur positif bagi negeri yang sedang berkembang, karena dalam bentuk ini, negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut, yang pada umumnya negara berkembang masih miskin dana untuk pembangunan bangsa. Oke, materi selanjutnya adalah metode Go International yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekspor, yang dimana aktivitas ekspor adalah bentuk keterlibatan perusahaan dalam bisnis internasional yang paling sederhana. Perusahaan menggunakan kapasitas produksi domestik yang dimilikinya untuk produksi, distribusi, administrasi, dan mengalokasikan sejumlah tertentu produksi dalam negerinya untuk pasar luar negeri. Yang kedua, lisensi. Melalui lisensi, suatu perusahaan pemberi lisensi menghibahkan beberapa hak kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, atau hak cipta. Yang ketiga, franchising. Franchising hampir sama dengan lisensi. Bedanya, selain menghibahkan izin perusahaan penggunaan nama, proses, metode, atau merek, perusahaan membantu penerima franchise dalam generasi dan pasok bahan mentah. Saya akan menjelaskan tentang kontrak manajemen dan patungan atau joint venture. Kontrak manajemen terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahlian atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaan untuk mengelola kepentingan mereka. Nah, dalam kontrak manajemen memiliki kelebihan. Yang pertama itu pengusaha dapat menjelajah peluang bisnis internasional tanpa mengambil resiko yang besar dalam mempertaruhkan asetnya. Yang kedua, pemerintah yang menggunakan kontrak manajemen untuk kemajuan dan pengembangan manajer dan pekerja setempat. Lalu ada patungan atau joint venture. Patungan adalah kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi. Kelebihan dari joint venture yaitu adalah sekutu lokal akan lebih memahami tentang keadaan di mana joint venture berada, mulai dari adat istiadatnya, keadaan-keadaan di sekitar itu seperti apa, bagaimana status sosialnya atau masyarakat sosialnya di sana. Lalu yang kedua, sekutu lokal memiliki teknologi yang cocok untuk lingkungan setempat.